dari sisi faedah yang kedua, yakni menjaga diri dari syahwat yang menyimpang. Nabi diriwayatkan oleh Jabir, suatu saat Nabi jalan itu melihat perempuan, nampaknya terus langsung pulang masuk rumah Zainab, terus meniduri si Zainab, habis itu terus keluar. Nabi nganti ngono. Terus Nabi juga mengatakan perempuan itu jika sudah menghadap kamu, madepnya sudah seperti setan. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian melihat perempuan lain terus merasa terpesona, hendaklah segera pulang nemui istri dan meniduri istri, karena apa yang ada di perempuan, di istrinya itu sama dengan yang dimiliki oleh perempuan yang dia lihat tadi. Ma itu berarti apa? Mislu itu apa? Mislu lazimaha. Waqala alaihi salam, Nabi menyatakan jangan suka menemui perempuan yang ditinggalkan suaminya pergi. Ya, karena setan itu berjalan di tubuh kita mengikuti jalannya darah. Jadi darah kita itu mengalir di tubuh kita, ya setan di aliran itu. Nabi ditanya, apakah panjenengan juga iya? Saya juga iya. Tapi Allah melindungiku sehingga aku selamat dari setan. Ibnu Umar termasuk sahabat yang zuhud dan alim. Itu pernah buka puasa dengan cara jima, belum minum, belum makan, langsung jima. Tahu meneku, ya ora tahu. Wis ngeleh, wis ngorong. Ibnu Umar kadang jima dulu sebelum sholat maghrib, baru sholat mandi, terus setelah itu baru sholat. Apa maksudnya? Supaya nanti waktu sholat, waktu ibadah bisa fokus, tidak kepikiran yang tadi terpikir. Malah Ibnu Umar diriwayatkan selama bulan Ramadan itu semalam saja sebelum isya akhir, sebelum terawih itu sudah menggauli 3 budak perempuannya. Wis tanduk ping 3 urung sholat terawih. Ibnu Abbas mengatakan sebaik-baik umat ini adalah laki-laki yang paling banyak perempuannya. Wih, ngene. Iki diamuk iki. Siapa? Aktivis gender. Umat terbaik, manusia terbaik yang paling banyak perempuannya. Ketika syahwat orang Arab itu kuat sekali, melebihi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, orang-orang soleh Arab ya lebih baik, lebih didorong untuk banyak menikah dibanding bangsa-bangsa lain. Tapi mitosnya memang begitu, mbuh ya mbuh ora. Wong Arab iku galak lanang. Wedoke galuk. Doae. Nah, jadi manfaat nikah itu menyalurkan syahwat seksual. Supaya kalau sudah tersalurkan pikiran tenang. Nah, supaya pikiran hati tenang ya, untuk tujuan itu maka diperbolehkan menikahi budak perempuan jika kita khawatir berzina. Padahal risikonya, konsekuensi menikahi budak, nikah ya, tidak menggundik, itu nanti anaknya jadi budak karena ngikut ibunya. Nah ini kan mencelakakan anak kan haram tuh.
Lah memang nggak mampu menikahi orang merdeka. Masalahnya begitu, nggak mampu menikahi kemana. Lah daripada berzina. Nah, berarti bagaimana menyelamatkan agama dengan cara menghindari zina. Itu lebih penting, ya, lebih diutamakan daripada menyelamatkan anak dari perbudakan. Itu. Kenapa? Perbudakannya anak itu paling banter seumur hidup. Tapi namanya orang berzina itu di akhirat abadi siksanya. Jadi selama apapun hidup di dunia dibandingkan akhirat, ya tidak ada bandingannya. Ibnu Abbas punya majelis pengajian. Suatu saat majelisnya sudah bubar, orang-orang pulang. Masih ada sisa seorang pemuda tidak kunjung berdiri. Ditanya oleh Ibnu Abbas, ada keperluan apakah di sana? Dijawab si pemuda, saya ingin menanyakan sesuatu, tapi karena malu, ya saya nunggu sepi. Tidak ada orang. Tapi sekarang tinggal sendirian dengan jenengan, saya malah jadi takut, tidak berani menanyakan masalah tadi. Ibnu Abbas menjawab, tidak usah khawatir, orang alim itu menempati kedudukan bapak. Jadi sampaikan yang biasa kamu sampaikan orang bapakmu, sampaikan ke aku. Si pemuda jawab, saya ini pemuda yang tidak punya istri. Dan karena takut berzina, saya milih onani. Apakah berdosa? Ibnu Abbas kaget. Wah, jijik itu. Mosok ngono gitu. Memang nikahi budak, terus disarankan begini, nikahilah budak, karena menikahi budak itu lebih baik daripada onani. Dan meskipun onani lebih baik daripada berzina. Gitu. Jadi bagaimana? Ada tiga masalah. Yang paling fatal adalah berzina, di bawahnya onani, dan yang di bawahnya lagi menikahi budak. Ya, dari tiga perbuatan buruk ini, ya yang terakhir yang paling ringan keburukannya, ya nikahilah budak. Gitu. Tapi Ibnu Abbas ini tidak terus menyarankan menikahi budak kepada siapapun, tidak, hanya kepada orang tertentu yang daripada onani, apalagi daripada berzina. Itu. Kenapa? Ini sama dengan pilihan sulit, ya, yang harus kita ambil untuk menghindari kesulitan yang lebih berat. Misalnya makan bangkai. Makan bangkai itu diperbolehkan. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Jadi ada orang kelaparan, kalau tidak makan mati. Yang tersedia hanya bangkai. Maka daripada mati, nyawanya hilang, menghilangkan nyawa sendiri, sengaja memilih mati itu berdosa. Maka hukumnya wajib makan bangkai, tidak hanya boleh. Nah, jadi menikahi budak tidak boleh secara mutlak, tidak baik secara mutlak. Sama dengan ini motong tangan, mengamputasi tangan yang kena penyakit menjalar, tangannya diamputasi supaya tidak melanjalar kepada organ-organ yang lebih vital. Ya. Tapi tanpa ada ancaman berentek ke organ yang lebih vital, motong tangan jelas haram. Tanpa ada kedaruratan mau mati, makan bangkai jelas haram. Jadi dari sini nikah itu, dari sini nikahi budak masih lebih baik daripada onani, apalagi
tadi berzina pihak masabar fa inna dzalika aman. Qala rahimatullah. Lah, orang itu beda hak syahwatnya, libidonya beda, derajatnya, tingkatannya. Kalau ada orang yang syahwatnya sangat kuat, tidak cukup hanya dengan satu istri, maka sunnah untuk menambahi lagi, menambah satu sampai akhirnya nanti 4. Kalau misalnya Allah setelah menambahkan, Allah memberikan sudah nyaman, ya silahkan cukup. Tapi kalau masih belum nyaman, sudah 4 kok belum tenang, ya diijolno. Diijolno, digolekno ijol. Sayyidina Ali itu setelah Siti Fatimah wafat, tidak lama, hanya 7 malam setelah wafatnya Fatimah, Sayyidina Ali itu menikah lagi. Nek cara wong kene dirasani. Ora mudeng. Sayyidina Hasan bin Ali, anaknya putranya si Sayyidina Ali, itu memang terlalu kok terlalu ya. Rekor apa? Banyak menikah sampai lebih dari 200 istri. Wih, bojo 200. Iku sak RT wong wedok bojone. Kok bisa 200? Ya kadang menikahi 4 bareng. Kalau masih kurang ya menceraikan 4 bareng supaya dapat menikahi 4 bareng lagi. Pokoknya 4 terus itu stabil. Nabi mengatakan Hasan itu mirip aku. Yo posturnya, yo akhlaknya gitu. Hasan mirip aku, kalau Husain mirip Ali gitu. Mughirah bin Syu'bah sahabat menikahi 80 perempuan. Sahabat yang istrinya 3, istrinya 4 biasa. Istrinya 2 gak ketung. Jadi bagaimana menentukan jumlah istri? Ya tergantung apa? Penyakitnya. Dosisnya harus disesuaikan tingkat penyakitnya. Kalau perlu 3 ya 3, perlu 4, 4. Kalau perlu 5, ijolno siji. Lah 4 masih belum mengatasi ijolno kabeh. Intinya apa? Supaya betul-betul kita pikirannya jadi tenang. Al-faidatu